Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November diperingati Komando Daerah Angkatan Laut 1 dengan melaksanakan tabur bunga seluruh jajaran TNI Angkatan Laut bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sumatera Utara yang turut diikuti anggota DPRD Sumut. Aksi ini dilaksanakan di tengah laut di kawasan Buoy, 2 perairan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara dengan menggunakan KRI Sutedi Senoputra. Pada detik-detik peringatan Hari Pahlawan ini, digelar upacara di atas kapal yang dipimpin Inspektur Upacara, Ketua DPRD Sumatera Utara, dan melakukan hening cipta bersama Forkopimda di atas kapal KRI Sutedi Senoputra. Upacara secara on-board KRI Sutedi Senoputra ini turut dihadiri Sekda Provinsi Sumatera Utara, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan Polri. Upacara digelar untuk mengenang jasa para pahlawan dalam memperjuangkan Republik Indonesia, serta menjadi momentum untuk mengajak generasi bangsa melakukan hal positif dalam membangun bangsa. Komando Daerah Angkatan Laut 1 Laksamana Muda Denny Septiana juga mengajak anak muda agar meneruskan perjuangan para pahlawan dengan menjauhi narkoba dan memberikan pesan yang pernah disampaikan Bapak Proklamasi Indonesia, yakni hanya bangsa yang menghargai jasa pahlawannya dapat menjadi bangsa yang besar. Ya, kita pada hari ini alhamdulillah melaksanakan kegiatan untuk Hari Pahlawan yang oleh pemerintah Sumatera Utara dibagi 2. Yang pertama dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan, yang kedua kami melaksanakan tabur bunga di KRI Sutedi Senoputra, yang pada hari ini kita baru saja selesai melaksanakan kegiatan upacara tabur bunga di KRI ini. Ya, untuk anak muda kita terus jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Kita terus mengingat jasa-jasa para pahlawan dan kita meneruskan perjuangan untuk bisa membangun bangsa negara ini ke depan jauh lebih baik dari apa yang kita rasakan sekarang. Ketua DPRD Sumatera Utara Ernita Sitorus mengatakan Hari Pahlawan menjadi momentum untuk mengingat perjuangan jasa para pahlawan yang gugur di medan perang, sehingga menjadi motivasi bagi pemuda untuk terus berkarya, berintegritas bagi negeri ke depan. Kita sebagai anak muda harus terus mengingat semangat juang para pahlawan kita yang telah gugur, sehingga menjadi motivasi kita semua. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Demi menurunkan tingkat kriminalitas dan tawuran antar pemuda, Kementerian Pertahanan Indonesia membuka program Korps Kadet Republik Indonesia di Medan, Sumatera Utara. Program ini diharapkan memperkuat rasa kebangsaan dan cinta tanah air di kalangan siswa. Pelatihan bela negara dan persami yang diselenggarakan oleh Komando Daerah Angkatan Laut 1 diikuti oleh 1.100 siswa SMK dan SMA Kota Medan. Kegiatan Korps Kadet Republik Indonesia gelombang ketiga dilaksanakan di KRI Semarang selama 2 hari. Para siswa mendapatkan pelatihan berupa fisik, mental, pendidikan wawasan kebangsaan, dan ideologi di dalam KRI Semarang yang menjadi gagasan Presiden Prabowo. Peserta yang akan diikutkan itu adalah 1.000 siswa terdiri dari SMA dan SMK, dan kita siapkan juga KRI Semarang. Jadi ini merupakan kesempatan yang baik juga melaksanakan program pemerintah khususnya dari Kementerian Pertahanan untuk bisa menggalakkan kegiatan yang sangat positif bagi para siswa-siswa, terutama untuk SMA, SMK. Dan kemudian tentu tadi sudah disebutkan bahwa tujuan digelarnya kegiatan ini adalah untuk memupuk wawasan kebangsaan, kemudian disiplin, kemudian bela negara, dan ini mempersatukan antar para siswa sendiri. Ini kan bisa menjadi satu angkatan, ya kan? Suatu saat kelak mereka akan dipertemukan dengan kegiatan ini, ya mungkin mereka ini bisa berkomunikasi dan berkumpul dan melaksanakan kegiatan yang sama. Hari ini, Pak. Ya, dalam materi ini yang pertama tadi kita melaksanakan kegiatan PBB itu adalah untuk melatih mereka berdisiplin, kemudian bagaimana mereka melakukan komunikasi, berinteraksi antara semua pelajar yang di sini mereka kita harapkan mereka menjadi satu keluarga dengan silaturahmi ini. Yang kalau kita lihat banyak terjadi perkelahian antara SMA, tapi di sini kita menyatukan mereka untuk menyamakan persepsi bagaimana kita memiliki satu persatuan yang sama kepada generasi muda. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan.
yang dapat saya sampaikan akhirnya Meriahkan hari ulang tahun Armada 2025, Komando Daerah Angkatan Laut 1 melaksanakan bakti sosial, lomba sampan, dan bersih-bersih laut pada Sabtu lalu di perairan Pantai Belawan. Kegiatan dimulai dengan aksi bersih-bersih di pantai bersama TNI dan Polri serta masyarakat. Aksi ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat atas kebersihan pantai dan kelestarian pesisir pantai. Komandan Komando Daerah Angkatan Laut 1 Laksamana Madya Deni Septiana menyampaikan, diadakannya bakti sosial ini seperti sunat massal, donor darah, pembagian paket sembako, serta panggung hiburan rakyat di Pantai Olo Belawan, Kota Medan, sebagai bentuk kepedulian Komando Daerah Angkatan Laut 1 terhadap masyarakat dan sinergi TNI Angkatan Laut khususnya Kodaeral 1 dengan masyarakat Sumatera Utara khususnya Belawan. Acara HUT Armada 2025 di Kodaeral 1 ini disambut positif oleh Panglima Koarmada RI Laksamana Madya Beni Hendrata yang hadir langsung. Melihat aksi Kodaeral 1 memberikan perhatian khusus bagi masyarakat miskin di pesisir pantai. Acara HUT Armada 2025 dihadiri Wakapolda Sumatera Utara Brigjen Roni Samtana dan Lanut Suwondo Marsma TNI Tio Hutapea, Direktur Strategi BNCT Bunyamin Syukur, serta tamu undangan lainnya. Dan harapan kita di tahun-tahun mendatang. Acara ini pun didukung penuh oleh PT Pelindo Belawan New Container Terminal di Pantai Olo Belawan, Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo Sabtu pagi meninjau pengerjaan beberapa proyek strategis di Sumatera Utara. Kedatangan Menteri PU ini memastikan seluruh proyek dikerjakan dengan maksimal. Menteri PU pertama kali mendatangi pengerjaan Floodway Sikambi, Belawan yang terletak di Jalan Asoka 1 Kecamatan Medan Selayang. Di sini, Menteri PU memastikan jika proyek yang bersumber dari APBN tahun 2023-2025 yang menelan biaya 66 miliar rupiah itu selesai pada akhir November 2025. Menteri PU kemudian berpindah ke Jalan Medan Tanah Karo, tepatnya di tikungan Tirtana di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Di lokasi yang dikenal rawan longsor ini, Kementerian Pekerjaan Umum menerapkan teknologi khusus dari Eropa di 2 titik yang dianggap rawan longsor dalam penanganan longsor. Di lokasi ini setidaknya ada 21 titik rawan longsor dengan 12 titik yang menjadi prioritas penanganan longsor. Sebagai pengingat, pada 27 November 2024 lalu, sedikitnya belasan orang menjadi korban akibat longsor yang terjadi di jalur tersebut. Kalau secara nasional dari waktu ke waktu kita selalu ngecek yang gini-gini. Mana yang perlu kita perkuat, lebih-lebihnya kita akan pasti perkuat. Nah, mungkin nggak baik kemudian kalau misalnya itu adalah melewati jalan-jalan nasional maupun jalan provinsi atau kabupaten yang menjadi urat nadi kegiatan apapun lah, wisata lah atau pangan atau apapun. Jadi itu sudah kita hari-hari. Apalagi kalau sudah memberikan musim hujan, kita lebih siagakan lagi tim satgas kebencanaan kita, alat berat, truk solar, orang-orangnya juga. Dan kemudian kalau terjadi sesuatu, misalnya kita tidak marah sesuatu, itu kita bisa lakukan deploy mereka. Apa? Oh, rampung Desember. Progresnya sudah sekitar 70% ya, 74% insya Allah selesai awal-awal Desember sebelum Natal. Ya. Secara penganggaran secara nasional sudah cukup saat ini atau ada Bapak berharap tambahan cukup, lagi? Pak. Kalau penganggaran dari pemerintah cukup. Kalaupun nanti misalnya kurang nih, kita bisa minta lagi. Kalau soal untuk bangsa dan negara, untuk rakyat Indonesia, Pak Presiden selalu los Pak kalau soal anggaran untuk masyarakat ya. Jadi kita bangun bendung gerak. Selain itu, Menteri PU juga meninjau beberapa proyek lainnya seperti Bendung Sewampu di Langkat. Dari Medan, Sumatera Utara, Heri Kiswanto, TV One mengabarkan. Badan Pemelihara Keamanan Baharkam Mabes Polri melakukan peninjauan langsung terhadap sistem pengamanan di PT Indonesia Asahan Aluminium Inalum yang berlokasi di Kuala Tanjung, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Pamopfit Korsabara Baharkam Polri, Brigjen Pol Suhendri, bersama sejumlah pejabat dan personil pengamanan Mabes Polri.
Dalam kegiatan itu, tim melakukan pengecekan menyeluruh di kawasan kantor PT Inalum serta area pabrik peleburan aluminium yang dikenal sebagai pabrik peleburan pertama dan terbesar di Indonesia. Pengamanan pelabuhan milik PT Inalum juga tak luput dari pemeriksaan. Brigjen Paul Suhendri menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari kegiatan pengawasan dan pengendalian sistem manajemen pengamanan pada objek vital nasional. PT Inalum menjadi salah satu fokus karena perannya yang sangat penting dalam sektor industri dan energi nasional. Ia menambahkan berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, sistem pengamanan di PT Inalum meraih nilai 89,5 dan mendapatkan kategori Good Reward. Terima kasih. Kami dari Direktorat Pemofik Korsabara Batam Polri hari ini dan 2 hari ke depan kita akan melaksanakan pengawasan dan pengendalian implementasi sistem manajemen pengamanan objek vital nasional khususnya di PT Inalum. Kita ingin mengetahui sejauh mana perkembangan implementasi sistem pengamanan tersebut di PT Inalum hingga kita melaksanakan pengawasan dan pengendalian tersebut. Ya, berdasarkan hasil audit kita tahun lalu, skornya cukup tinggi, yaitu 89,5. Jadi artinya kita sudah memberikan good reward kepada PT Inalum atas implementasi sistem pengamanan di perusahaan tersebut, dan kita harapkan tahun ini kita melaksanakan pengawasan dan pengendaliannya, skor tersebut bisa naik lebih tinggi lagi, meningkat, dan itu membuktikan bahwasanya para auditor, para perusahaan, para karyawan di sini sudah mengimplementasikan SMP tersebut dengan sangat baik. Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya Bahar Kampolri dalam menjaga stabilitas dan keamanan objek vital nasional yang berperan strategis bagi kepentingan ekonomi. Dari Batu Bara, Sumatera Utara, Jasa Manurung TV One mengabarkan. Gebiar Budaya Deli Serdang 2025 menjadi perhelatan perdana selama kepemimpinan Bupati Asriluddin Tambunan dan Wakil Bupati Longlong Suwondo di lapangan Katabima, Kecamatan Percut Setuan, dipadati ribuan orang. Gebiar budaya yang menjadi ajang kolaborasi seni, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah UMKM lokal ini menampilkan berbagai kesenian dari etnis-etnis di Deli Serdang. Bupati Deli Serdang Asriluddin Tambunan menyatakan acara ini merupakan gebiar budaya pertama sekaligus dipersembahkan untuk seluruh insan seni dan budaya di Deli Serdang. Seluruh pengisi acara di gebiar tersebut adalah putra-putri terbaik Deli Serdang. Pelaksanaan gebiar diharapkan tidak hanya menjadi ruang pelestarian budaya, tetapi juga membawa dampak ekonomi bagi pelaku UMKM. Jadi target gebiar budaya hari ini yang kita laksanakan di Desa Bandar Kalipah itu bagaimana mengenalkan khususnya budaya yang telah ada di Kabupaten Deli Serdang, baik budaya Melayu, budaya Karo, dan Simalungun. Tentu juga budaya-budaya yang nambah di Kabupaten Deli Serdang seperti Jawa, Batak, dan yang lain. Harapannya apa? Agar masyarakat Kabupaten Deli Serdang tetap menghargai budayanya, tetap bangga terhadap budayanya, dan anak-anak kita, generasi-generasi penerus kita tetap kenal terhadap budaya-budayanya, sehingga tidak harus masuknya budaya-budaya dari luar, baik dari budaya Korea maupun yang lainnya. Kita harapkan budaya bangsa yang akan menjadikan kita tetap masyarakat yang Pelaksanaan gebiar budaya selaras dengan visi sehat masyarakat melalui program event olahraga, seni budaya, dan keagamaan Euforia yang membuka ruang inovasi dan kreativitas bagi talenta-talenta lokal. Selain tarian etnis budaya, acara semakin semarak dengan kehadiran bintang tamu Roy Purba dan Wanabe yang sukses menghibur penonton hingga akhir kegiatan. Dari Deli Serdang, tim TV One mengabarkan. Komisi 1 DPRD Kota Tebing Tinggi melakukan kunjungan kerja ke PT Sumatera Deli Lestari Indah atau SDLI yang berlokasi di Sejernih, Dusun 19, Desa Percut, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Rabu 12 November 2025. Rombongan dipimpin Ketua Komisi Hiras Gumanti, didampingi anggota Erniawati, Indra Gunawan, dan Muhammad Doni Damanik.
Kehadiran tim diterima dan disambut dengan baik oleh pihak manajemen yakni Umar Saleh, Suryandi, dan Aksa. Dari Komisi 1 DPRD Kota Tebing Tinggi mengadakan kunjungan ke PT SDL ini dengan tujuan yang utama adalah kami ingin mengetahui bagaimana proses pengolahan limbah medis atau dari alur awal sampai dengan pemusnahannya, sehingga pengetahuan yang kami peroleh dari PT SDL ini dapat kami pergunakan ketika kami melaksanakan tugas kami, tugas pengawasan untuk rumah sakit maupun klinik yang ada di Kota Tebing Tinggi. Mewati pemilik klinik Erni di Tebing Tinggi sekaligus anggota DPRD Tebing Tinggi dan dari Komisi 1. Saya berterima kasih bahwasanya sebelum pertama kali klinik di Tebing Tinggi bekerja sama dengan PT SDL yaitu klinik Erni. Saya yakin, karena saya yakin limbah daripada dari klinik itu adalah sangat berbahaya gitu Pak. Jadi karena saya udah 30 tahun jadi perawat gitu. Jadi kalaupun limbah itu bercecer atau berserakan itu akan membahayakan masyarakat seperti yang tadi yang diterangkan dari sana. Sebenarnya harus ada erat kaitannya dan kami sangat apresiasi pada hari ini telah dikunjungi dari teman-teman DPRD Kota Tebing Tinggi untuk melakukan sharing termasuk juga monitoring evaluasi kepada apa yang kita lakukan dalam kegiatan berbasis resiko terhadap lingkungan masyarakat. Ini kami sambut sangat baik karena perlu memang ada interaksi aktif terkait pengawas dengan pelaku usaha. Maka atas hal ini kami ucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada teman-teman DPRD Kota Tebing Tinggi. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Penuka Labab Lematang Ilir, Pali, Sumatera Selatan menggelar kegiatan fasilitasi intensifikasi dan integrasi pelayanan keluarga berencana kesehatan reproduksi atau KBKR di wilayah khusus. Kegiatan tersebut dilakukan di Puskesmas Kecamatan Tanah Abang, Kamis 13 November 2025. Kegiatan ini turut dihadiri Koordinator Bidang Keluarga Berencana Kesehatan Reproduksi BKKBN Provinsi Sumsel, Minarti. Ia menjelaskan kegiatan ini merupakan upaya meningkatkan akses dan kualitas layanan KBKR di daerah. Adapun tujuannya yaitu memastikan setiap keluarga di wilayah Kecamatan Tanah Abang khususnya dan masyarakat Kabupaten Pali pada umumnya. Dan penyuluhan kesehatan reproduksi dengan tujuan untuk mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat. Jadi kita hari ini rame-rame pelayanan secara momentum. Kalau selama ini pelayanan secara rutin di puskes yang satu-satu datang, kalau hari ini kita hayo-hayo mereka sampai ramai-ramai datang ke sini. Jadi pelayanannya bersamaan. Sangat bagus, antusiasme dari masyarakat itu lumayan cukup baik, ditandai dengan kesertaan ber-KB di Pali itu sudah cukup tinggi, yaitu 70% dari seluruh pasangan usia subur itu sudah menggunakan alat kontrasepsi. Alhamdulillah kami dari Dinas Kabupaten tidak dengan selalu mengajak seluruh masyarakat, dan alhamdulillah pada hari ini kami didukung dari BKKBN Perwakilan Sumatera Selatan untuk pelayanan. Layanan kami targetkan 110, namun alhamdulillah pada hari ini 172 sudah hadir dan insya Allah pada hari ini akan selesai. Dan alhamdulillah kami target pelayanan untuk pemasangan kontrasepsi di seluruh kabupaten ini sekitar 65, sampai saat ini melebihi daripada target provinsi maupun nasional, kurang lebih sudah 75% Bu ya. Jadi sehingga alhamdulillah dengan kesadaran masyarakat, apalagi sekarang sudah kesadaran yang rata-rata datang ini menggunakan alat kontrasepsi jangka pendek, dengan adanya pelayanan ini untuk jangka panjang, sehingga ketenangan daripada keluarga itu lebih baik lagi. Dari Penuka Labab Lematang Ilir, Sumatera Selatan, Boris Simbolon, TV One mengabarkan.